3. Selamat malam minggu lagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga masih tetap semangat dan sehat ya. Sebentar, saya menyapa Bu Lanoke yang tampak glowing di malam minggu ini. Halo Bu Uke, apa kabar? Halo Bu Yusefa, kabarnya baik dong ya Bu ya? Kan Saturday kan bareng sama Bu Yusefa. Kalau glowing ini ya karena saya akhir-akhir ini sering drakoran Bu, ngefeknya sampai ke muka. Wah, kirain glowingnya karena lihat saya loh Bu Uke. Ternyata karena efek drakor ya. Baiklah, mari kembali fokus bekerja kita. Hari ini topik kita tentang reading journey ya Bu Uke ya. Dan Betul. kita kedatangan 2 tamu yang kece badai ini yang akan sharing tentang pengalaman membaca beliau-beliau ini. Ini akan asik banget kayaknya karena kita punya dua guests yang seperti Bu Yusefa bilang kece badai gitu ya. Kita sapa dulu, ada Bu Mita. Halo Bu Mita. Halo Bu Halo Bu Uke, Mita. halo Bu Yusefa, apa kabar? Baik Bu, gimana Bu? Baik-baik. Malam minggunya masih Sehat? LDR-an? Masih dong, setia. Setia kok sama Setia LDR. LDR ya. Jangan dicontoh ya Bu Uke, nanti jodohmu LDR-an terus. Mending ada jodoh loh. Bu. Sama kita juga punya Bu Truli. Halo Bu Truli. Halo Bu Truli. Oke, halo Bu Yusefa, Bu Mita. Halo. Apa kabar Bu Truli? Baik. Malam Dan minggu tetap ini sama. Malam minggu ini dekat dengan apa Bu? Dekat dengan bayang-bayang. Bayang-bayang korden. Aduh, tapi Bu Uke, kalau Bu Truli ini kan sebenarnya 11-12 sama Bu Uke, jadi harusnya disapanya tuh Kak Truli gitu. Berarti saya juga dipanggilnya Kak Uta dong, Bu. Boleh. Boleh, Kak Truli dan Kak Uke yang masih dalam tahap pencarian ya. Oke, baiklah Kak Uke. Kita mungkin minta Bu Mita dan Bu Truli untuk memperkenalkan diri dulu ya. Ya, Silahkan boleh. bisa Bu Mita dulu atau Bu Truli dulu. Bu Truli dulu aja deh. Oh iya, benar-benar. Halo semua, saya Truli. Nama lengkap saya Truli Almendo Pasaribu. Saya dosen bahasa Inggris di Universitas Sanata Dharma. Senang menyapa teman-teman semua. Ada nomor telepon di ini ya, di layar nanti. Oh iya. Boleh Bu, terima kasih ya Bu. Sudah menyiapkan tempat promosi. Terima kasih juga Bu Truli yang sudah menyediakan diri untuk dibully. Baik, Bu Mita mungkin. Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Saya Laksmita, nama lengkapnya Kristina Laksmita Anandari. Saya juga mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Sanata Dharma. Wah, berarti Begitu. malam minggu kita ini malam minggu Sanata Dharma. Sanata Dharma. Supaya sadar. Betul. Tapi nggak usah menyanyikan himne ya Bu, soalnya nanti durasinya nggak cukup. Nanti kita menyanyikan himne habis ini ya. Oke. Ya. Oke. Lagu Didi Kempot aja ya Bu. Oh iya benar. Oke. Ini hari ini kan kita mau membahas tentang reading journey-nya Bu Mita sama Kak Truli ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu sejak kapan Bu Mita sama Kak Truli suka membaca. Bu Mita dulu mungkin. Oh ya, saya senang membaca tuh mungkin yang benar-benar menikmati itu SD ya. Waktu itu dibelikan ini Tintin, komik Tintin. Itu yang sampai detik ini pun saya masih mengkoleksi ulang karena dulu pernah dipinjamkan terus hilang dan saya mencari cara ini gimana supaya koleksinya bisa utuh lagi dan ya hampir utuh sih sekarang.
karena mahal ya sekarang tuh ya. Satu zaman dulu kan cuma berapa ribu rupiah, sekarang satu Tintin itu sekitar 90.000 rupiah. Iya. Itu yang bahasa 9. Indonesia. Iya. Nah, kalau yang bahasa Inggris sekitar 2 kali lipat dari itu. Jadi memang pertama kali suka itu baca Tintin sama satu lagi 5 Sekawan, Enid Blyton. Oh, ya. Itu yang menjadi suka sekali. Sukanya cerita detektif gitu ya, Bu? Suka Jadi memang dari- suka yang adventure detektif gitu. Itu dari kecil memang sudah memang kebanyakan yang dibaca memang yang detektif, yang adventures gitu ya, Bu ya. Oke. Kalau Bu Truli sendiri kapan mulai tertarik membaca, Bu? Seingat saya mulai membaca ketika kecil, Bu. Orang tua saya pendeta juga dosen teologi. Jadi bacaan saya cukup religius. bisa terlihat kok, Bu, sampai sekarang. Jadi bacaannya itu komik Alkitab, tapi saya juga diberikan Bobo dan juga komik Donald Duck dan Paman Gober seperti itu. Saya sangat senang membaca Bobo, Bu, sehingga saya saking senangnya saya mengajak teman-teman saya bermain drama berdasarkan cerita Bobo tersebut. Jadi saya menyutradarai drama dan meminta teman-teman saya menjadi kesatria kera dan mereka mau. Sengaja banget pilihnya. Berarti ini bakat terpendam dosen play performance in the future itu sudah terbayangkan sejak kecil ya, Bu ya? Kecintaan saya itu terwujud akhirnya setelah menjadi drama dosen play performance. Tapi semoga perjalanan cerita yang lain tidak dipenuhi drama ya, Bu Truli ya. Waduh. Cukup drama Korea tidak, saja. Bu. Makanya Baik. Baik, lalu Bu Mita dan Bu Truli nih, siapa atau apa yang sebenarnya membuat minat baca itu muncul waktu kecil? Bu Mita, Bu Truli, silahkan. Oke. Kalau saya sih ibu ya. Jadi memang ibu itu memang lulusan dari UGM Sastra Inggris. Jadi memang kebiasaan membaca itu sudah beliau imani dan amini sejak dulu ya. Jadi sejak awal pun beliau membelikan buku, langganan buku, kemudian buku udah menumpuk banyak itu sampai di jilid-jilid hardcover itu sampai berpuluh-puluh tahun dan baru-baru ini aja kami berikan ke panti asuhan supaya anak-anak juga suka membaca di sana. Jadi memang ibu sih yang memberi saya ini jiwa membacanya menjadi kuat. Oke. Karena memang ini ya dari sastra Inggris, lalu memang tuntutan untuk membaca di kampus waktu kuliah dulu mungkin memang ada, selain memang mungkin ibu dari sononya mungkin memang juga sudah membaca lalu masuk ke jurusan sastra Inggris ya. Menarik sekali. Kalau Bu Truli? Kalau saya kecintaan saya terhadap buku itu muncul dari ayah saya. Ayah saya waktu masih muda, saya masih kecil, punya koleksi buku. Nah, teman-temannya yang lain beli motor, ayah saya belinya buku series begitu, Bu. Nah, itu menumbuhkan kecintaan saya terhadap buku. Selain itu, ketika ayah dan ibu kuliah di Filipina, kami sering mendapatkan sumbangan buku anak-anak, komik, dan juga Bible stories yang sangat berkesan bagi saya itu tahun 1998 saya mendapatkan buku yang cukup tebal dan itu Bible stories dan bahasa Inggris semuanya. Nah, di situ saya tertarik dan walaupun banyak kosakata yang saya tidak mengerti, saya tetap lanjut membacanya dan senang membacanya. Dan itu memotivasi saya untuk menambah kosakata supaya saya mengerti cerita komik tersebut secara keseluruhan seperti itu. Nah, itu cara ibu bapak itu waktu itu apakah secara eksplisit mengatakan ayo Truli, Mita, kita baca, atau sebenarnya Bu Mita dan Bu Truli itu hanya mengamati, melihat
Bapak Ibu membaca lalu ikut-ikutan atau bagaimana? Kalau saya sih mungkin lebih mengamati ya, karena modeling dari ibu suka sekali membaca, tidak hanya baca komik, novel gitu ya, tapi lebih suka baca koran gitu ya. Dan saya melihat itu, mengamati itu, kok kelihatannya keren Seru juga ya. gitu ya. Seru di bisa otaknya, fokus gitu seru ya. di sini. Nggak apa, ya kan kelihatannya kena gitu, tapi ekspresinya itu kayak saya, she's enjoying this. Beliau sangat menikmati apa yang beliau baca. Jadi terus iseng-iseng aja ambil satu buku yang itu, dan kebetulan ada yang Tintin yang saya suka. Terus setelah itu ya jadi kepencet berawal dari melihat, lalu curious dengan apa yang dilakukan, lalu seperti apa sih rasanya seperti melakukan yang Ibu lakukan begitu ya. Oke. Baik. Kalau Bu Truli? Saya juga sama seperti Bu Mita, mengamati ayah saya membaca. Lalu saya juga diajak membaca bersama, Bu. Jadi waktu itu membaca Huckleberry Finn, kalau tidak salah. Ayah saya juga, saya rasa tidak terlalu mengerti isinya, tetapi kita lihat gambar-gambarnya gitu, Bu. Dan mencoba menebak-nebak kira-kira ini apa, begitu. Sama-sama belajar. Jadi quality time dengan keluarga juga diperoleh dari membaca itu, Bu. Jadi sebenarnya tidak juga harus langsung membaca kata-kata yang ada di buku itu ya, tapi bahkan untuk melihat gambar, lalu menciptakan cerita sendiri, kira-kira ini tentang apa, imajinasi, itu juga sebenarnya bagus juga ya. Oke. Berarti ini ya Bu ya, peran orang tua dan lingkungan rumah gitu yang menciptakan suasana membaca sangat berpengaruh ke pembentukan atau mulainya perjalanan suka membacanya Bu Mita sama Bu Truli gitu. Betul. Oke. Betul. Baik. Nah, kalau buat Bu Uke dan Kak Truli, ini tentunya pembelajaran nantinya ya, ketika menjadi orang tua nih. Oh iya, Bu, ini penting untuk dicatat. Saya memberi contoh kepada siapa ya, Bu? In the future. Nah, kalau Bu Truli sendiri bacaan-bacaan seperti apa yang dulu awal-awal diminati? Apakah yang tadi disampaikan seperti misalnya Bible Comics, lalu Bobo, seperti itu, atau seperti Bu Mita yang memang dari kecil sudah ketertarikannya lebih ke adventures, lalu detektif, seperti itu, Bu? Saya mungkin selera membaca saya galau seperti hati saya ya, Bu. Jadi ada lini masanya begitu. Timeline-nya berubah-ubah. Ketika saya kecil itu saya suka membaca komik dan Bobo dan juga komik Donald Duck, Tom and Gober, itu saya suka sekali. Mungkin karena saya tipe visual ya, Bu ya. Jadi saya suka berimajinasi tidak hanya lewat kata-kata tetapi juga gambar. Nah, saat saya beranjak remaja, saya suka membaca buku pintar, Bu. Masih ingat nggak? Kayak sekarang saya kurang tahu apakah buku pintar itu masih ada atau enggak ya. Itu bukan sih ya, Bu Truli? Warna hitam dan warna merah itu, Bu, yang ada sio, kumpulan sio juga. Iya. Saya pernah melihat itu. Yang tebel nggak sih? Yang tebel, iya, Bu. Saya teringat itu karena keluarga saya kan religius ya, Bu. Jadi yang sio itu di stapler supaya saya nggak baca gitu. Nah, itu saya intip-intip. Tetap saya intip-intip supaya saya bisa baca gitu. Jadi saya teringat. Jadi buku pintar dan juga self-help book. Saya suka baca bukunya Stephen Covey. Itu salah satu buku yang membentuk saya, membentuk saya ketika remaja begitu, Bu. Oke, berarti sebenarnya ada tipe-tipe orang yang sebenarnya memang mungkin di awalnya suka adventures dan detektif, sampai besar pun mungkin akan ke bawah, atau seperti Bu Truli ada lini masanya ya, ada umur-umurannya begitu. Jadi ketika kecil, lalu SMP, SMA, kuliah, mungkin lalu
book preference-nya bisa berubah-ubah begitu ya. Oke. Kalau Bu Mita sendiri, apakah betul sampai waktu kuliah atau sampai sekarang masih cenderung ke adventures detektif atau ada perubahan, Bu Mita? Kalau saya tipe yang setia ya. Bu Truli, Bu Lanoke, ini penting ini didengarkan. Ini apakah preference buku juga menandakan karakteristik seseorang? Karakteristik kesetiaan jadi, seseorang mungkin bisa ya. Benar. Ini benar. bisa jadi topik penelitian ini. Ya memang sih ya dulu boleh. Memang sejak korelasi dulu ya, Bu. Iya, korelasinya ya dilihat ya. Dari dulu memang suka yang adventure, yang detektif gitu. Sempet sih mencoba yang drama gitu. And it's boring for me. Nggak menikmati sama sekali. Ini terus ngapain ini? Karena selama saya membaca kayak adventure, kayak Tintin itu entah kenapa terus deg-degan, ikut emosinya itu benar-benar muncul gitu ya. Tapi kalau drama itu malah emosi jiwa karena terus ini terus ngapain? Ini bodoh banget sih. Kenapa sih? Bu Ayu ngomong apa gitu? Malah emosi sendiri ya. Berarti kalau adventure itu seolah-olah merasa menjadi bagian I was there, dari, gitu. Tapi kalau drama seolah-olah ingin merubah ceritanya begitu. Kan gregetan ini kenapa? Apalagi yang teen lead gitu ya. Bagus sih ceritanya, tapi tidak cocok untuk saya gitu. Jadi memang pernah membaca yang drama, pernah membaca yang penuh dengan intrik itu ya, dan nggak suka gitu. Jadi kembali lagi ke awal yang memang niat, yaitu tipe setianya di situ ya. Jadi suka dengan berarti adventure. sebenarnya sudah tahu bahwa lebih senang adventures atau detektif, tapi juga Bu Mita sempat berusaha untuk bereksplorasi ya dengan genre yang lain. Menarik sekali. Dan setelah itu baru paham betul bahwa memang saya sukanya, kalau dilihat dari kumpulan buku-buku novel itu memang tidak ada spesifik author yang saya suka, tapi lebih ke genre-nya itu sendiri. Jadi itu yang menjadikan saya tetap membaca. Saya nggak begitu peduli sih ini penulisnya siapa, tapi saya lihat ceritanya, plotnya saya suka, yaitu yang saya beli gitu. Kalau Bu Truli, kalau tadi kan saya kayak dari awal itu sukanya yang ada challenge-nya, yang dapat tahun 1998 vocab-vocabnya masih baru buat Bu Truli. Terus tadi yang buku Sio aja di strapless gitu, jadi kayaknya memang journey-nya tuh sudah iya ya, tipenya gitu. Apa ya? Perlu diberi tantangan gitu ya Bu ya. Bu Truli ini rasa ingin tahunya cukup besar ya, maksudnya misalnya orang tua sudah mencoba mengarahkan ke sana, yang ini aja yang dibaca gitu, tapi nature-nya mungkin kan memang kenapa ya kok aku harus membaca yang ini bukan yang itu gitu, jadi mungkin tipenya penuh tantangan. Oi. Betul nggak Bu? Termasuk perjalanan. Saya baru menyadari itu. Iya. Baikku. Kurang menantang perjalanan yang itu, Bu. Nah, mungkin makanya belum ketemu jodoh. Jadi mungkin ini perjalanan menyukai membaca dan pemilihan genre-genre mungkin bisa diterapkan, Bu. Oh iya, betul. Yang betul. itu ya. Asal nggak berubah-ubah ya, Bu ya. Betul. Setia itu tadi, Bu. Setia itu tadi ya, Bu. Ini tuh Bu Uke tuh hari ini wajahnya glowing tuh tampak penuh kelegaan loh. Karena aku nggak sendiri. Bullying beralih. Ada temennya ya, Bu. Berarti kan Bu Truli sama Bu Mita itu sudah menerapkan extensive reading tuh dari kecil kan. Dan karena tadi waktu perkenalan sempat cerita ke teman-teman kalau sekarang sebagai dosen pendidikan bahasa Inggris di Sanata Dharma. Itu berarti sekarang yang lebih sering banyak dibaca itu buku-buku berbahasa Inggris gitu ya. Kalau menurut Bu Truli sama Bu Mita, sejauh mana extensive reading itu membantu pengajaran atau pembelajaran Inggris Bu Mita dan Bu Truli? Bu Truli. Saya dulu. Atau Bu Truli dulu gantian. Oh iya, saya dulu boleh, Bu. Saya dulu itu yang paling susah itu reading skills saat
mengerjakan TOEFL. Saya mengantuk karena banyak kosakatanya yang saya tidak tahu dan juga banyak topiknya yang tidak akrab dengan saya. Jadi saya mengalami kesusahan ketika mengerjakan TOEFL bagian reading. Nah, di situ saya menyadari tantangan baru nih Bu Uke, bahwa saya perlu mengembangkan reading skill saya. Dan selain di kelas, saya merasa bahwa saya perlu cara yang fun supaya kosakata saya meningkat begitu. Kan Bu untuk meminjam buku-buku karena gratis kan Bu. Nah, ternyata tidak hanya menambah kosakata saya, tetapi juga saya melihat bahwa saya bisa mempelajari berbagai pola kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, itu membuat saya tertarik untuk membaca dan untuk membaca lagi. Selain itu, selain manfaat linguistik yang saya dapatkan, saya juga menambah wawasan dengan membaca buku-buku terutama dengan karakter yang berbeda-beda. Misalnya, saya belajar berempati dengan mempelajari social cultural context dalam novel itu begitu. Saya juga lewat novel belajar bagaimana caranya bergaul dan seterusnya gitu Bu. Oke, ini sama seperti yang kemarin Pak Willy sampaikan hari Sabtu kemarin ya, sesi 1, bahwa lebih banyak membaca buku itu bisa menumbuhkan empati seseorang, kepedulian seseorang, seperti itu. Oke. Iya. Kalau memposisikan diri dalam karakter ya Bu. Kalau saya sih lebih ini ya, mahasiswa itu kesulitan utamanya adalah mereka sudah terbiasa membaca buku-buku yang education, yang benar-benar pendidikan, jadi yang textbook banget gitu. Jadi ketika mereka diminta untuk bereksplorasi kata itu atau emosi dan kaitannya kata dengan emosi itu mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya pengalaman saya membaca itu saya sampaikan di mahasiswa ketika saya mengajar. Kadang-kadang saya ambil beberapa kalimat dari bacaan yang saya baca saat itu, kemudian saya minta mereka, ini kira-kira karakternya sedang mengalami apa, ini ceritanya tentang apa. Jadi tidak hanya melulu membahas tentang grammar structure, itu bisa dari buku manapun ya, tetapi yang lebih penting sebetulnya mahasiswa itu perlu diberi cara bagaimana mengekspresikan kata yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak bisa didapat di buku-buku yang textbook itu, yang hanya bisa didapat dari novel, komik. Dan satu hal yang penting, mahasiswa itu harus dikasih tahu juga bahwa membaca itu tidak hanya yang buku-buku yang tebel itu. Komik pun bisa, children's books itu juga bisa, tidak masalah sih sebetulnya. Betul. Saya pun masih membaca kok yang children's books yang saya beli waktu ketika dibelikan ibu ketika di Amerika. Jadi itu pun menjadi sesuatu hal yang selain nostalgia juga, oh ini ya, anak-anak itu bahasanya seperti ini. Betul. Kalau remaja itu bahasanya seperti ini. Iya, saya setuju nih sama Bu Mita ya. Bahkan sampai sekarang pun saya ketika merasa dalam keadaan sangat capek, misalnya dengan deadline akademis dan lain sebagainya, saya kembali membaca buku-buku koleksi anak saya. Jadi lebih ke seperti yang Bu Mita sampaikan. Cooling down gitu. Ternyata dunia anak kecil itu cukup sederhana, tidak complicated gitu. Jadi mungkin Bu Uke jadi Bu Uke dan Bu Truli mungkin nanti bisa juga ya ketika sedang lelah jiwa, penat, malam minggu gitu bisa membaca buku-buku anak gitu ya. Iya, saya emang baca tuh buat escape kok Bu. Biar nggak galaunya. Gitu ya. Escape from reality. Iya, escape from reality. Baik. Nah, sekarang nih kalau saya boleh minta Bu Truli dan Bu Mita menyebutkan nih one strong benefit of extensive reading yang Bu Truli dan Bu Mita sebenarnya sudah praktekkan sejak kecil dan dari orang tua sebelumnya, itu one strong benefit of extensive reading terhadap pembelajaran bahasa Inggris Bu Mita dan Bu Truli itu seperti apa?
Oke, kalau saya sih, siapa dulu nih? Bu Bu Truli Mita, atau saya? silakan. Nggak apa-apa, Bu Mita. Mau insert dulu, Bu? Kalau saya sih lebih ini ya untuk mempertahankan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia itu ya sudah menjadi darah daging ya. Tetapi kan challenge kita sebagai EFL in EFL sharing itu kan untuk mempertahankan atau meningkatkan bahasa Inggris itu bagaimana. Nah, pertama kali belajar dan menggunakan bahasa Inggris itu ketika SD waktu itu tahun 86. Bu Truli sama Bu Uke belum lahir sepertinya ya kalau tahun 86 ya. Belum ya. Nah, waktu itu kan kami sekeluarga ke Amerika dan waktu itu tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Kemudian sama ibu dibelikan bacaan-bacaan anak-anak itu. Kemudian kami membaca bersama. Nah, setelah bertahun-tahun itu saya baru tahu kalau ada beberapa teman yang seumuran saya yang dulu sama-sama belajar dan orang Indonesia itu sekarang bahasa Inggrisnya hilang, sama sekali nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Pasif bisa, tetapi kalau ngomong aktif itu tidak bisa. Ternyata yang membedakan saya dengan mereka itu satu, membaca. Jadi ketika pulang ke Indonesia, ibu benar-benar bapak dan ibu itu membeli berbox-box besar buku bacaan anak-anak sampai remaja sampai dewasa, dan itu kami punya kumpulan buku-buku itu. Dan setelah pulang ke Indonesia, ibu bilang jangan pernah berhenti membaca. Take one book every day. Paling tidak jangan sampai lupa kata-kata bahasa Inggrisnya. Dan di dalam keluarga kami mencoba berbicara dalam bahasa Inggris supaya nggak lupa. Tapi ketika keluar rumah ya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu. Jadi memang membaca itu yang membedakan saya dengan teman-teman seperjuangan ketika SD bersama di sana. Jadi dengan membaca terutama bahasa Inggris ya, karena untuk pembelajaran bahasa Inggris itu tetap dipertahankan. Jadi meskipun berada di konteks atau setting yang berbeda, itu tetap diusahakan memang jika misalnya begini, karena belajar bahasa Inggris supaya bisa bahasa Inggris ya bacaannya kalau bisa itu untuk membantu ya, untuk membantu mempertahankan pembelajaran bahasa Inggris ya, membaca buku-buku berbahasa Inggris. Meskipun ketika nanti keluar rumah atau keluar dari tempat pembelajaran itu diusahakan memang tetap menggunakan bahasa bahasa Indonesia. Kalau Bu Truli sendiri, Bu, one strong benefit of extensive reading untuk Bu Truli? Kalau bagi saya, extensive reading menumbuhkan motivasi membaca. Bagi saya itu motivasi membaca. Mengapa? Karena mungkin mahasiswa mempunyai pandangan bahwa membaca itu kegiatan yang pasif, jadi menerima informasi. Nah, dengan extensive reading, membaca secara fun, mereka bisa mengalami membaca yang mengasihkan dan membaca yang aktif. Jadi mereka bisa memilih bacaan sendiri yang menurut mereka menarik, dan mereka bisa menentukan target mereka, kira-kira berapa yang akan dibaca, seperti Bu Mita tadi, 1 hari 1 buku, penting ada bacaan begitu. Jadi target yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan juga mereka bisa berefleksi, memonitor sejauh mana mereka membaca dan apa yang saya pelajari dari bacaan ini. Jadi menurut saya extensive reading sangat bermanfaat, terutama untuk memotivasi saya pribadi dan juga memotivasi mungkin mahasiswa saya. Karena itu mengubah paradigma bahwa membaca itu pasif menjadi membaca itu aktif, seperti itu. Jadi ini sebenarnya sama seperti yang disampaikan Bu Uke di sesi sebelumnya ya, Bu Uke, sesi 2, episode 2 kalau nggak salah ya. Jadi menyeimbangkan antara apa Bu, extensive reading dan intensif. Betul. Intensif dan extensive reading. Ini luar biasa sekali reading journey-nya Bu Mita dan Bu Truli gitu ya. Berdasarkan apa yang sudah dilalui oleh Bu Mita dan Bu Truli, terus banyak benefits yang juga sudah diperoleh oleh Bu Mita dan Bu Truli. Kira-kira pesan apa yang kemudian bisa disampaikan untuk mahasiswa biar mereka juga merasa termotivasi untuk membaca gitu?
Bu Mita? Kalau saya biasanya bilang ke mahasiswa bilang gini, jangan pernah malu dengan apa yang kamu pilih untuk membaca. Karena kadang-kadang kan ada yang, aduh, saya kan Betul. cuma baca yang manga gitu atau yang komik ini. Lah itu kan baca gitu loh. Jadi ini bukan masalah mediumnya, tapi lebih hatimu di mana. Where do you put your heart in? Itu yang penting, ya kan? Kalau cari jodoh kan juga gitu. Anyway, Iya. jadi kuncinya lebih ke hatinya. Kamu mau baca apa ya bacalah. Nggak usah malu, nggak usah peduli dengan omongan orang. Karena kita kan di lingkungan di mana baca komik itu bukan baca. Baca komik itu bukan belajar gitu kan. Padahal baca komik itu kita belajar bagaimana mengekspresikan seperti tadi Bu Truli bilang, kita membahas tentang social linguistic aspeknya. Emotional attachment dengan kata-katanya itu bagaimana, itu kan yang penting kan, bukan masalah translation-nya. It's not important. Yang penting bagaimana kita mengkoneksikan diri dengan ceritanya. Jadi nggak usah malu kalau mau baca komik gitu. Malah komik itu juga menurut saya bagaimana bisa mengolah kemampuan kita untuk menginterpretasikan atau berimajinasi seperti tadi Bu Truli bilang, hanya dengan kata atau kalimat singkat ya, bukan yang full sentences, paragraph seperti itu ya. Kalau Bu Truli, pesan apa Bu untuk mahasiswa? Oke Bu, pesan saya ini saya ambil dari Instagram saya, @trulyalmendo, bagi yang tertarik. Luar biasa, totalitas ya Bu. Nomor HP sekalian Bu. Nomor HP ya Bu ya. Nanti bisa ada di layar lewat kami. Lewat sini. Oke, caption saya adalah reading is traveling without movement. So happy traveling. Jadi kita bisa kemana saja lewat buku dan bacaan yang kita pilih. So you must be happy when you travel, and traveling makes you happy. Betul. Jadi sebenarnya dengan membaca itu sebenarnya kita diajak untuk bepergian ya Bu, untuk piknik secara untuk gratis. Melihat dunia luar. Betul. Iya. Nah kalau Kak Truli sendiri kan bisa ditambah untuk bisa melihat soulmate yang ada di luar sana ya. Melihat cara mencintai dan dicintai. Betul. Boleh ikutan nggak ya Bu Yusefa? Ikut apa Bu? Ikut jalan-jalan Bu Truli toh. Nyari apa? Lah tapi Bu Uke kan hostnya. Nanti saya kasih satu episode sendiri deh Bu. Kalau misalnya mau ikut jalan-jalan gitu ya. Khusus. Siap. Jombloers gitu. Saya tunggu episode khusus itu. Nanti kita bikinkan ini ya. IR-nya kan. Jomblo IR. Iya, jadi nanti hostnya gantian saya dengan Bu Mita menginterview, mewawancara Kak Uli dan Kak Uke ya. Sama-sama loh ini, Uli, Uke. Wah, sudah cocok ini. Next, bintang tamu berikutnya di podcast Jomblo. Jomblower. Bisa. Oke, Bu Mita dan Kak Truli, terima kasih sekali untuk berbagi malam ini gitu ya, karena pada saat berbagi itu malam minggu saya jadi lebih ramai. Betul. Yang senasib. Bu Mita dan Bu Truli sudah meluangkan waktunya ngobrol dengan kami. Pastinya share-nya sangat bermanfaat sekali tentunya dan sangat menginspirasi, saya yakin bagi teman-teman yang mendengarkan ya, karena saya yakin sebagian yang mendengarkan adalah para guru yang mungkin nanti bisa mengajak murid-muridnya atau para dosen yang sebenarnya mereka juga adalah bagian dari orang tua ya. Harapannya memang cerita Bu Mita dan Bu Truli yang memang sudah mempraktekkan extensive reading dari kecil dan dari orang tua juga itu bisa menginspirasi bagi teman-teman yang mendengarkan. Betul banget, karena saya pikir juga di antara teman-teman yang mendengarkan ini kan
ada yang sudah menjadi orang tua gitu ya. Jadi saya yakin sharing dari Bu Mita dan Kak Truli ini akan menjadi sangat bermanfaat. Dan penting juga ini Bu Yusefa bahwa Pak Billy di minggu kemarin juga bilang bahwa orang tua itu perlu menjadi role model gitu ya. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi itu kalau extensive reading bisa membantu kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris kalau dalam konteks kita ya. Dan yang lebih penting lagi adalah bisa mengasah empati kita gitu. Betul Bu. Nah, untuk minggu depan kita akan ada sharing-sharing lagi, tapi seperti biasa bintang tamunya akan menjadi kejutan, masih rahasia, gitu ya. Jadi kami tidak bisa memberitahukan sekarang. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Mita dan Bu Truli sudah hadir. Selamat melanjutkan malam minggu. Mungkin kalau Bu Mita mungkin bisa mencoba membuat draft podcast dengan suami yang LDR-an habis ini. Lalu Bu Truli mungkin ya, Bu Truli mungkin bisa monolog di depan apa gitu. Apa ya? Bayang-bayang aja Bu langsung di depan bayang-bayang. Habis ini akan saya tanya. Kalau saya Bu, terus saya harus ngapain Bu? Habis ini atau sama Bu Yusefa lanjut lagi? Kalau nggak Bu Yusefa? Sign undangan Bu. Saya tuh sekarang mulai sibuk ya Bu, sibuk Netflix kan. Oke. Wah baiklah ini daripada nanti bulinya berlanjut gitu, kita pamitan dulu aja ya. Nanti kalau mau lanjut membulinya ya nanti di balik layar aja. Berarti nanti akan ada link lagi habis ini ya Bu ya. Oh ya, lanjut. Oke, kalau gitu. Sampai ketemu minggu depan, Sobat Malming. Terima kasih Bu Yusefa, Kak Uke. Terima kasih. Sama-sama Bu Terima Mita kasih dan Kak Truli. Thank you. Terima kasih Bu Semua. Truli, Kak Uli. Oke.